Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saf dan nomor putri dari NPM 257822055 TRI 2B. Di sini saya akan menjelaskan modul 15 yaitu lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi menyediakan layanan jaringan secara langsung kepada pengguna dan aplikasi. Fungsi utama lapisan aplikasi ini menyediakan akses ke jaringan, terus memungkinkan pertukaran data antar aplikasi, menentukan protokol yang digunakan aplikasi. Contoh protokol lapisan aplikasi ini tuh HTTP, HTTPS, DNS, EDHCP, TEFTP, dan SMTP, POP3, IMAP. Lalu ada lapisan presentasi dan sesi. Pada model OSI terdapat lapisan presentasi dan sesi yang berada di bawah lapisan aplikasi. Lapisan presentasi ini bertugas menerjemahkan, memformat, mengenkripsi, dan mengopresi data agar dapat dipahami oleh perangkat tujuan. Fungsinya ini untuk enkripsi data, dekripsi data, kompresi data, konversi dan format data. Lalu ada lapisan sesi. Lapisan sesi mengatur dan mempertahankan komunikasi antar dua perangkat. Ini fungsinya tuh membuat sesi komunikasi, mengelola sesi, mengakhiri sesi komunikasi. Dalam model TCP atau IP, fungsi lapisan presentasi dan sesi digabungkan ke dalam lapisan aplikasi. Ada protokol lapisan aplikasi. Beberapa protokol yang bekerja pada lapisan aplikasi itu ada HTTP dan HTTPS untuk web, DNS untuk menerjemahkan nama domain, DHCP untuk pemberian alamat IP otomatis, FTP untuk transfer file, SMTP, POP3, dan IMAP untuk email. Protokol-protokol ini memungkinkan berbagai pelayanan jaringan digunakan oleh pengguna. Peer-to-peer. Yang pertama itu ada model client server. Model client server adalah model jaringan yang dimana satu perangkat berperan sebagai server dan perangkat lain sebagai client. Server itu menyediakan layanan atau sumber daya, kalau client itu meminta layanan dari si server. Contohnya itu, web browser meminta halaman web dari web server. Email client meminta email dari mail server. Keuntungannya yaitu manajemen terpusat, keamanan lebih baik, dan skalabilitas lebih tinggi. Dan ada pula kekurangannya yaitu membutuhkan server khusus dan biaya yang lebih tinggi. Lalu ada jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan peer-to-peer atau P2P, setiap perangkat dapat berfungsi sebagai klien maupun server. Jaringan P2P ini memiliki karakteristik yaitu tidak memerlukan server khusus. Setiap perangkat berbagi sumber daya secara langsung dan cocok untuk jaringan kecil. Lalu ada keuntungannya itu mudah dikonfigurasi dan biaya rendah. Ada juga kekurangannya, keamanan lebih rendah dan sulit dikelola jika jaringan bertambah besar. Lalu di sini ada aplikasi peer-to-peer. Aplikasi P2P atau peer-to-peer ini memungkinkan perangkat berkomunikasi secara langsung tanpa server pusat. Karakteristiknya yaitu berbagi file langsung antar pengguna, mengurangi ketergantungan pada server, dan memanfaatkan sumber daya setiap perangkat. Lalu ada aplikasi P2P umum atau aplikasi peer-to-peer umum. Contoh aplikasi yang menggunakan konsep peer-to-peer itu BitTorrent, uTorrent, Skype versi awal, itu berbagai file. Aplikasi ini memungkinkan pengguna bertukar data secara langsung dengan pengguna lain. Lalu di sini ada protokol web dan email. HTTP dan HTML. HTTP itu atau Hypertext Transfer Protocol itu adalah protokol yang digunakan untuk mengakses dan mentransfer
halaman web. Fungsinya itu mengirim permintaan web, menerima halaman web dari server. Terus ada HTML atau Hypertext Markup Language. Ini adalah bahasa yang digunakan untuk membuat struktur halaman web. Terus HTML ini menentukan teks, gambar, tabel, tautan, dan formulir. Lalu ada HTTP dan HTTPS. HTTP adalah mengirim data tanpa enkripsi gitu. Port defaultnya itu 80. HTTPS ini versi lebih aman dari HTTPS ini versi yang lebih aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi SSL atau TLS. Port defaultnya itu 443. Keuntungan HTTPS ini kerahasiaan data, terus habis itu integritas data, terus autentikasi server. 3 jenis pesan yang umum adalah GET untuk lihat gambar, POST, dan PUT. GET ini untuk permintaan klien untuk data. Klien itu browser web mengirimkan pesan GET ke server web untuk meminta halaman HTML. Terus ada POST. POST ini mengunggah file data ke server web seperti data formulir. Terus ada PUT. PUT ini mengunggah sumber daya atau konten ke server web. Lalu ada protokol email. Email memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan elektronik melalui jaringan. Komponen email ini pengirim, penerima, mail server, dan mail client. Email menggunakan berbagai protokol berbeda untuk mengirim dan menerima pesan. Lalu ada SMTP, POP, dan IMAP. SMTP ini Simple Mail Transfer Protocol, itu digunakan untuk mengirim mail. Port umumnya itu ada 25 dan 587. Terus ada POP3, ini Post Office Protocol, itu digunakan versi 3, itu digunakan mengambil email dari server. Karakteristiknya itu email biasanya diunduh ke perangkat terus dapat dihapus dari server setelah diunduh. Portnya itu 110. Lalu ada IMAP. IMAP ini Internet Message Access Protocol. Digunakan untuk mengakses email yang tetap tersimpan di server. Karakteristiknya itu sinkronisasi antar perangkat, terus email tetap berada di server. Kalau IMAP ini portnya itu di 143. Lalu ada layanan pengelamatan IP. Sistem nama domain. DNS atau domain name system berfungsi menerima nama domain menjadi alamat IP. Contohnya tuh kayak misalkan www.google.com itu bisa diinin ke IP-nya kayak 142 bla bla gitu. DNS ini memudahkan pengguna karena lebih mudah mengingat nama dibandingkan alamat IP. Jadi kan IP misalnya Cisco nih, www.cisco.com. Nah itu jauh lebih mudah diingat daripada si angka-angka ini sama orang lain gitu. Oke. Lalu ada format pesan DNS. Pesan DNS itu terdiri dari query atau permintaan dan respon atau jawaban. Pesan ini digunakan untuk meminta dan mengirim informasi alamat IP yang terkait dengan nama domain. Oke, lalu ada hierarki DNS. DNS disusun secara hierarki. Urutannya itu root DNS server, terus habis itu top level domain atau TLD, terus ada authoritative DNS server. Contoh top level domain atau TLD ini adalah .com, .org, .edu, .net. Lalu ada perintah NS lookup. Perintah NS lookup ini digunakan untuk menguji dan memeriksa DNS. Contohnya nih, yang paling Cisco. Ini contohnya di sini Cisco. Ini karena tuh
DNS Cisco addressnya, terus habis itu www DNS saja server itu ini, addressnya itu ini, name-nya itu origin www.com www.cisco.com, terus ini ada addressnya. Oke, lanjut. Ini DNS lookup terus exit. Oke, lalu ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Ini DHCP itu adalah protokol yang memberikan konfigurasi IP secara otomatis kepada perangkat. DHCP ini dapat memberikan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Tanpa DHCP, konfigurasi ini harus dilakukan secara manual. Terus ada operasi DHCP. Proses DHCP dikenal dengan DORA. Discover. Klien mencari server DHCP. Lalu ada O ini offer. Server menawarkan alamat IP. Terus ada R ini request. Request ini klien meminta alamat yang ditawarkan. Terus ada acknowledge. Acknowledge ini server mengonfirmasi pemberian alamat IP. Layanan berbagi file. Oke. Di sini ada FTP. FTP ini File Transfer Protocol. FTP digunakan untuk mentransfer file antara klien dan server. Fungsinya itu untuk upload file, download file, dan mengelola file pada server. Portnya ini ada di 21 untuk kontrol dan 20 untuk data. Kelemahan FTP ini adalah data dikirim tanpa enkripsi. Lalu di sini ada SMB atau Server Message Block. Itu adalah protokol berbagi file dan printer yang banyak digunakan pada sistem operasi Windows. Fungsinya itu berbagi file, berbagi folder, berbagi printer, dan mengakses sumber daya jaringan. SMB ini memungkinkan pengguna mengakses file yang tersimpan pada perangkat lain dalam jaringan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.